berupaya menjadikan susu itu sebagai ya lifestyle saja gitu, minuman bukan sekedar untuk obat. Susu kambing hari ini kami hitung di angka. Bohongan bisa kawin, bisa hamil. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat peternak di Indonesia. Saya Didi dari Bumi Nararya Farm yang berlokasi di Dusun Kemiri Kebo, Sleman, Yogyakarta. Hari ini kita sedang menyaksikan kambing yang kami perah di BNF. Populasi kami hari ini sekitar 700 ekor. Dengan ras ini Sanen, seperti ini Sanen, kemudian itu ada Sapera, kita perah setiap hari 2 kali, pagi dan sore. BNF produk utama dari Bumi Nararya adalah satu produk turunan dari susu kambing, yaitu meliputi keju, susu bubuk, dan susu cair. Lalu juga kami menyediakan bibit kambing perah. Oke. Untuk susu ini harganya berapa? Susu kambing hari ini kami hitung di angka Rp20.000 per liter. Kalau ini jenis Sanen, Sanen. Ini jenis Sanen. Sanen ini kami datangkan sebenarnya untuk meningkatkan kualitas genetik. Jadi sebenarnya dalam rangka peningkatan genetika kambing perah kami. Usianya hari ini sekitar 1,5 tahun. Kita perah itu prosesnya adalah setelah kawin, dia bunting, setelah melahirkan baru bisa diperah. Rata-rata diperah di usia 1,5 tahun biasanya. Jadi ini Sanen ini khusus memang sebenarnya untuk peningkatan genetik. Jadi ini sebagai upaya kita sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas dari hasil ternak kita. Kalau semisal ini penonton ini pengen beli jenis Sanen gini, itu berapa? Hari ini Sanen yang kita impor itu harganya 30 jutaan. Nanti mungkin teman-teman bisa menghubungi kami atau di Koperasi Peternak Akar Rumput sama aja. Dan hari ini sebenarnya dengan pengadaan Sanen, produktivitas susu di BNF itu meningkat hampir 25-30% dari sebelumnya. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis Sapera yang kami perah. Sapera itu adalah persilangan antara Sanen dengan kambing lokal kita. Gitu. Produktivitasnya menjadi bagus setelah ada memang introduksi dari kambing Sanen. Di BNF, kami memang menyediakan bukan susu sebenarnya, tetapi nilai dari susu. Artinya apa? Kita menjual higienitas, kita menjual kebersihan. Maka kami mendesain tempat pemerahan itu berbeda dengan tempat output susu. Ini adalah ruangan untuk packing susu. Jadi susu yang kita perah tadi di parlor, keluar susunya di sini, sehingga ini diharapkan lebih steril dari kandang. Nah, ini adalah output dari susu, kemudian ini sedang packing. Dari sini mas, susu ini baru diproduksi, sehingga kami menjamin memang kebersihan dan higienitas serta meminimalkan susu itu terkontaminasi dengan udara. Kami perah dengan mesin, dengan alat, kemudian susunya langsung masuk ke vakum. Nah, susu ini menjadi lebih minimal berhubungan dengan udara. Susu ini dari sini kita bawa ke sini. Ini adalah ruang pengolahan keju. Ampun mati. Nah, ini adalah ruangan pengolahan keju. Ini Mas Wajar, beliau adalah cheese master kami. Dia orang yang ahli bikin keju. Hari ini dia sedang akan memproses keju, menunggu susu segar dari luar. Ini adalah alat pembuat keju. Ini cetakan, jangan oleh bukan.
Nah, ini adalah contoh keju yang sedang kami proses. Ini namanya aging room, tempat pemeraman keju. Ini adalah keju-keju yang kami proses. Kita aramkan sampai sekitar 2-3 bulan sebelum dipasarkan. Di Bumi Nararia, Mas Fajar ini membuat beberapa jenis keju yang nanti mungkin Mas Fajar bisa menerangkan langsung. Jenisnya ada macenggo, ada apa, saya beberapa jenis yang ya keju ini beberapa sudah kita ekspor ke Singapura, di samping kita pasarkan di Jakarta, Bali, dan Mandalika. Nah, ini jenisnya apa aja ini? Di kita itu sebenarnya basisnya itu sanen, ya. Yang kita kembangkan basisnya sanen. Tapi karena keterbatasan jumlah sanen di Indonesia, akhirnya kita kawinkan dengan ternak lokal kita, bisa dengan Jawa Randu, dengan PE yang kemudian kita sebut sebagai sapera, sanen peranakan etawa sebenarnya. Cuman hari ini terminologi sapera itu banyak digunakan untuk kambing-kambing cross sanen, seperti itu. Nah, untuk kayak gini tuh harganya berapa ini? Kalau harga kita biasanya keluarkan sebagai bibit ya, darah siap kawin atau darah lepas sapeh gitu ya. Ringnya sekitar mungkin plus minus 10 jutaan kalau untuk sapera ya. Itu 10 juta itu udah bisa diperas susunya atau masih? Belum. Kita baru dia siap kawin biasanya Mas. Biasa siap kawin, kita masih butuh waktu untuk kawinkan lagi ya. Nanti 5 bulan setelahnya baru dia produksi. Kalau ini sudah bunting, dia induk bunting. Kalau bunting gini dijual? Rata-rata kita tidak jual bunting ya. Masih kita gunakan untuk produksi sendiri. Ya kita hanya jual lepas sapeh atau darah siap kawin. Terus kalau di pasaran biasanya kalau untuk bunting kayak gini berapa nih Om? Wah, kalau di pasaran agak susah ya jawabnya ya, karena rata-rata hari ini secara psikologis peternak kambing perah ini karena sudah bunting, sudah sebentar lagi mau produksi, mereka nggak jual yang bunting. Pun kalau ada mungkin bisa di angka sekitar 15 jutaan. Ya. Kalau yang hitam ini apa ini? Ini sebenarnya sapera juga, tapi karena mungkin ada darah tadi ya, karena sapera ini ada darah ternak lokalnya, mungkin dulu induknya hitam, ya jadi keluarnya warna seperti ini gitu. Karena kalau kita lihat secara umum, ini masih ada yang coklat juga gitu, ada yang kepalanya hitam, betul. Jadi kalau sapera secara umum tidak ada ketentuan fisik atau warna karena dia masih crossbreeding, masih ada percampuran dua breed ya, jadi dia warnanya dan sebagainya masih tidak seragam. Oke, jadi kalau di kambing perah mungkin kita hitungan populasi gitu ya Mas, kita hitung populasi karena di ternak kambing perah itu yang kita pelihara tidak semuanya produksi, ada yang kering kandang kalau di kita istilahnya, ada yang induk-induk yang sedang tidak produksi. Kita asumsikan misalnya kita punya 80 ekor ya, punya 80 ekor ternak, kemudian dengan pengaturan perkawinan, maka populasi 80 itu terdiri dari 70 yang produksi, 10 ekor kering kandang, 10 ekor tidak produksi. Nah, kalau kita misalnya pakai rataan 1,5 liter per hari ya, produksi per ekornya, berarti kita dapat kurang lebih 100 liter lah perharinya gitu ya, dari 80 ekor yang kita pelihara dengan 70 ekor yang produksi, 10 ekor kering kandang. Seperti itu kalau dari sisi produksi ya, tinggal nanti dikalikan dengan harga susu. Anggap misalnya harga terendahnya 15.000 ya, tinggal dikalikan dari 100 liter tadi. Itu untuk sekitar 80-an lah. Cuman kalau untuk mencapai siklus itu kan memang butuh waktu ya, butuh 1 sampai 2 tahun untuk kita bisa menjalankan siklus tersebut. Nah, kalau selama ini itu pembeli itu pernah enggak sih Om minta berapa liter paling banyak gitu, pernah enggak?
Kalau kami karena pasar itu industri ya, Mas. Ada industri susu bubuk, kemudian sebagian juga kita proses sendiri untuk pembuatan keju, pembuatan susu bubuk juga. Nah, jadi ya kita nggak bermain retail gitu. Kita bermain retail. Jadi kita mainnya adalah pasar kita adalah industri pengolahan susu. Nah, kalau ini media untuk menjual susu perah ini di mana aja, Om? Pasar susu kambing secara umum ya. Sebenarnya kita bagi menjadi dua, Mas. Hari ini pasar susu kambing itu retail atau industri pengolahan yang tadi saya ceritakan. Masing-masing punya plus minus, kelebihan kekurangan masing-masing. Penjualan retail itu nilainya tinggi, cukup tinggi. Di luar itu mungkin kita bisa jual di harga normal itu ya mungkin 25 sampai 40.000 lah mungkin ya, ring jual susu kambing retail langsung ke konsumen. Cuman kalau dari sisi pasar mungkin terbatas, atau kalau teman-teman peternak ya minimal harus punya effort lagi untuk marketing retail gitu. Atau yang kedua, pasarnya industri pengolahan. Industri pengolahan ini bisa dibilang kebutuhannya besar, tapi memang kalau kita bandingkan dengan harga retail itu di bawah harga retail. Seperti itu gambaran pasar susu seperti itu. Nah, kalau tantangan untuk jual beli susu ini apa? Menjual susu perah. Jual beli susu pertama kalau retail itu mungkin kaitannya adalah mengedukasi ya, mengedukasi. Hari ini mungkin bisa dibilang susu lebih banyak dipakai untuk obat seperti itu. Terus kemudian ya tantangannya ya supaya menjadikan susu itu sebagai ya lifestyle saja gitu, minuman bukan sekedar untuk obat. Itu kemudian tantangannya yang tadi kaitan edukasi, ya ini kaitan juga dengan kualitas susu kita. Mungkin kalau hari ini orang ditanya susu kambing atau tersebut susu kambing, yang ada di otaknya kan mungkin yang teringat pengus misalnya, bau. Nah, itu yang kemudian harus kita mengedukasi. Kemudian kita juga harus memastikan kualitas susu kita bagus. Gitu. Ya mungkin itu aja sih. Nah, terus untuk tips sukses agar bisa lancar untuk menjual susu ini apa? Tips sukses menjual susu, pertama yang utama sebenarnya ada dua ya menurut saya. Satu kualitas ya, ke kualitas susu kita ya. Yang kedua kontinuitas, itu jadi penting juga. Kualitas tadi bau pengusnya, kemudian banyak hal ya terkait dengan higienitasnya dan sebagainya. Kemudian kontinuitas, hari ini teman-teman saya kira kadang-kadang dia tidak bisa konsisten untuk memproduksi susu. Kadang-kadang produksi susunya banyak, kadang sedikit. Nah itu kan kalau kaitannya dengan pasar ini juga berpengaruh menurut saya. Jadi tidak menarik untuk pembeli atau terutama industri ya. Kadang-kadang kita produksinya bahan baku, dia mendapatkan bahan baku tinggi, kadang-kadang dapat bahan baku sedikit. Itu mungkin sedikit aja secara teknis seperti itu. Ya yang selanjutnya ya kalau kaitan dengan retail ya mungkin strategi marketingnya ya yang harus diperkuat juga. Kambing itu dia sudah bisa matang reproduksi di usia 4-6 bulan. Bohongan 6 bulan udah bisa kawin, udah bisa hamil. Bisa, jadi kita memang begitu dia lepas HP, dia sudah kita pisahkan jangan begitu. Tidak perlu punya kerja dulu, tidak perlu lulus kuliah dulu, tidak perlu direstui orang tua dulu. Sudah bisa kawin. Kambing itu mens ya? Enggak. Jadi kalau siklus reproduksinya tetap ada. Kambing itu 19 sampai 21 hari siklus reproduksi, tapi kan tidak kemudian muncul misalnya ada darah dan sebagainya. Kalau yang mens itu binatang apa aja, monyet, primata, betul. Anjing. Terus anjing. Kalau kambing tidak, sapi, ruminansial sebaiknya bisa tidak. Tapi dia PMS gitu, BT-an gitu. Kamu nafas bisa ngebunyi nggak sih gitu? Enggak kan? Itu tuh kalau PMS gitu.
Oke, ini betina-betina. Nah ya, udah habis itu nanti kita masuk ke kandang yang di dia lebih besar lagi. Banyak yang tadi. Betul, kita tunggu dia sampai bobotnya kira-kira 30 kilo, baru dikawinkan. Jadi standarnya untuk kawin walaupun usianya dia sudah matang reproduksi, Tapi belum 30 kilo. betul, dan kita nggak kawinkan. Kenapa? Hubungannya apa? Prinsipnya kita mau memastikan dia siap untuk bereproduksi ya. Nanti kalau kita terlalu dini mengawinkan, biasanya dia cempenya akan naik lemah, anaknya naik lemah. Kemudian bobotnya kurang, produksi susunya nggak banyak. Jadi Berapa ekor sekali awin? Pasti ya biasanya. kita ringnya sampai 45 ekor. Bohongan. Iya. Tapi normalnya satu. Kalau bicara rataan kita biasanya sekitar 1,5 lah kalau rataan total ya. Kalau hitungan Ada juga ya. setengah ekor. Jadi ada 1 sampai 2 ekor. 1-2 ekor sampai 3 ekor. Jadi kalau 4 bisa. bisa. Kayak kucing. Ya. Ada bisa sampai 4 bahkan sampai 5. Kalau sapi satu. Tapi 1. Kuda satu. Kuda 1. Harus 1 kalau kuda. Kalau ini tidak boleh kembar. Tiba-tiba kemar. Biasanya akan dimatikan 1. Di dalam kandungan. Iya. Kalau kuda memang serius dia memang Aku punya kuda udah punya beranak dua, tapi yang kedua dia meninggal ibunya gara-gara kayaknya bisa kurang. ya. Kalau kambing rata-rata kalau beranak yang pertama kali rata-rata ke 1. Tapi setelah beranak kedua biasanya 2, 3. Kalau kita hitungkan secara populasi biasanya hitungannya 1,5 gitu. Jadi penisata apa? Apa kamu? Cepet banget, habis banget. Ya minum. Saya Nur Adianto dari Buminar Area Farm. Jangan lupa subscribe Asbanas TV. Lantai Nasional, Jaya, Jaya, Jaya.